Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji beserta syukur kita kehadiratillahir Rabbi yang mana telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi junjunan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan sampailah kepada kita yang mengikuti jejak langkahnya dari awal sampai yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya yang bernama Ari Purnama Yudha dengan NPM 240621210006 semester 6 PAI B. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Jikri Fahrul Nur Hadi STMSI sebagai dosen pengampu, saya akan memenuhi tugas public speaking. Pada kesempatan kali ini saya sedikitnya mau memaparkan tentang sholat. Pada malam hari ini, secara ini izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan sholat. Sholat ini kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat itu seperti sebuah tiang di dalam agama. Ingat ya, papatah dulu yang di guru Ari gitu, Ari pernah belajar bahwa sholat itu tiang agama, bahkan ada yang dinamakannya lah seperti nyanyian gitu ya, yang ibaratnya lah seperti gini, sholat teh tiang agama, omatong kaluli-luli, jalankeun salalawasna dibarengan hate suci, lamun urang daek sholat kana badan matak sehat, sehat rohani jasmani jauh tina hiri dengki. Tuh dari gitu ya, bahwa sholat itu dapat menyehatkan badan kita. Nah dari gini ya, dari sholat ini banyak manfaat juga bagi tubuh kita. Jadi sehat rohani jasmani. Jadi jasmani ya, buat badan kita semakin kuat lah insya Allah. Terus mengingatkan betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan sholat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk, tiduran, dan ada sesuai ketentuan yang telah diatur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya, walaupun harus merangkak. Hal ini menjadikan bukti begitu besarnya pahala dari mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya suatu kewajiban, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surah Al-Maun
ayat 4 dan 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholatnya maka akan celaka dan rugi. Jika sholat baik, maka jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lain ikut baik. Namun apabila sholatnya buruk, maka amalan lainnya juga bakalan buruk. Jadi kita mengerjakan sholat itu harus penuh dengan ikhlas, baik, tanpa ada tanpa ada paksaan, karena ya sholat ini harus dipaksakan karena suatu kewajiban bagi umat muslim. Bahwa ingat yang tadi, sholat itu tiang agama. Kalaupun ini rumah tidak ada tiangnya, bakalan roboh. Ya, itu juga di dalam Islam kita. Kalau kita seorang Islam tidak mengerjakan sholat, otomatis si tiang yang di atas adalah Islam, yang tiang ini adalah sholat, maka si tiang ini tidak dikerjakan atau tidak ada yang namanya sholat yang ada di tiang ini, maka keimanan kita bakalan roboh. Karena kita tidak senantiasa tidak ikhlas mengerjakan sholat. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu dan dikerjakannya secara khusyuk gitu ya. Saat kumandang azan terdengar, bersegeralah datang ke masjid. Namun untuk perempuan lebih utama sholat di rumah. Tapi buat seorang laki-laki sebisa-bisa mungkin kita sholatnya di masjid, karena kita seorang lelaki imam. Kalau perempuan lebih diutamakannya juga lah bisa gitu di rumah, sholat di rumah. Sholat juga di dalam sholat inilah banyak manfaatnya. Sholat juga ya berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Ankabut, dengan demikian seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindakan kekerasan dan lain-lain. Sekian dari saya. Mohon maaf banyak sekali kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Materi singkat yang dapat saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu menjalankan sholat dengan baik sesuai dengan tuntutan agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya bertumpang mandi. Kalau saya umurnya panjang, kalau kita umurnya panjang, insya Allah kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.